Baik anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita belajar kembali pendidikan agama Kristen. Kita masih di Allah hadir melalui ciptaannya ya. Matahari yang bersinar itu bukti kehadiran Allah. Dan bintang juga di malam hari, bahkan hujan yang turun sekalipun. Bahkan ketika kita tidur dan alam yang indah semua adalah kehadiran Allah melalui ciptaannya. Mengakui kehadiran Allah melalui nyanyian. Ya, ini ada sebuah nyanyian. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang kau beri. Kasih-Mu nyata dan seterusnya, ini pujiannya. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang kau beri. Mazmur 104. Kehadiran Allah dalam seluruh ciptaannya. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini beserta dengan seluruh isinya. Allah mengasihi ciptaannya. Untuk itu manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Kemudian Allah hadir dalam hidup manusia. Kejadian 1 dan kejadian 2. Kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Nanti bisa dibaca kejadian 1 dan kejadian 2 ya. Kejadian 2 menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bayangkan jika Allah tidak mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Tentu kita tidak seperti saat ini. Kita tidak bisa bernapas. Kita tidak bisa menikmati alam yang indah. Kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak. Kita juga tidak dapat bermain. Napas hidup dari Allah membuat kita hidup. Dan selain itu kejadian 1:26 dikisahkan bagaimana Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terdapat juga pada manusia. Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh di dalam dosa. Nah, bisa bayangkan betapa berharganya kamu sehingga Allah sendiri yang membentuknya dan memberi kehidupan. Jadi, seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah. Karena Allah menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu. Baik ketika kamu sedih, senang, berhasil, gagal. Kita sering merasa sedih dan takut. Allah hadir dalam hidup kita ketika kita bergembira maupun ketika bersedih. Nih, sedih maupun gembira, Allah hadir di dalam kehidupan setiap manusia. Ketika gagal misalnya, ketika mendapat nilai yang jelek, lalu kita berdoa, mengingatkan kita untuk supaya giat belajar dan diberi kecerdasan. Dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dapat dilihat bahwa Allah juga bekerja dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti kasih Allah. Nah, kehadiran Allah dalam hidup kita itu ketika lahir, ketika ulang tahun, ketika berhasil mendapat nilai yang bagus ya. Jadi setiap kali ulang tahun, inilah bukti Tuhan memelihara kita dengan usia kita bertambah. Ketika lahir 9 bulan kandungan ibu, semua orang menyambut dengan gembira. Bahkan nilai yang bagus, kita belajar bersungguh-sungguh ya, dan berdoa supaya Tuhan memberi kecerdasan.
Kita bisa mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah. Bentuk kehadiran Allah dapat terlihat melalui ciptaannya. Kehadiran Allah dapat kita rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari, sejak lahir, ulang tahun, melayani keberhasilan, bahkan ketika mengalami kegagalan. Allah hadir melalui mereka. Kita diingatkan juga supaya dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya. Allah hadir juga ketika kita sedang membaca Alkitab, berdoa ke gereja, dan di berbagai tempat dan situasi. Ya anak-anak, itulah bukti kehadiran Allah. Sampai di sini, Tuhan memberkati.